Perang semakin memanas antara Hamas dan Israel mendatangkan keuntungan bagi beberapa negara. Salah satunya Rusia yang merasa diuntungkan terhadap serangan Hamas ke Israel. Kondisi perang tersebut dimanfaatkan Rusia sebagai bahan pengajaran di akademi militernya. Hal tersebut disampaikan oleh mantan pemimpin Hamas yakni Khaled Masal yang mengatakan Rusia diuntungkan oleh serangan mewujudkan Hamas ke Israel pada 7 Oktober silam. Pasalnya, serangan kejutan yang dilakukan Hamas akan diajarkan Rusia di akademi militernya. Khaled Masal mengatakan bahwa perang Hamas dan Israel mampu mengalihkan perhatian dari Amerika Serikat. Terbukti Washington justru meninggalkan Ukraina dan lebih membantu Israel dalam perangnya dengan militan Hamas. Tentu saja kondisi ini membuat keuntungan bagi Rusia yang hingga saat ini masih berperang dengan Ukraina. Tak hanya Rusia, Cina pun disebut mendapat keuntungan dari perang Hamas-Israel. Kondisi itu dimanfaatkan Cina sebagai contoh yang cemerlang dan mencontoh serangan yang dilakukan pada 7 Oktober silam. Israel sempat sesumbar dan mengancam akan menghancurkan terowongan militan Hamas. Namun kondisi itu berbanding terbalik lantaran Israel disergap militan Hamas dari terowongan rahasia. Dikutip dari The Telegraph, penyergapan itu terjadi pada Minggu 29 Oktober malam. Hamas melaporkan berhasil menyergap pasukan Israel melalui jaringan terowongan bawah tanah. Adapun terowongan rahasia itu berada di utara perbatasan jalur Gaza. Bentrok tersebut terjadi tepatnya di dekat penyeberangan Erez. Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun membenarkan terjadi bentrok dengan militan Hamas. Namun militer Israel mengklaim mereka yang berhasil memenangkan bentrok tersebut. Pasalnya IDF menyebut pasukannya berhasil membunuh militan Hamas seusai mereka keluar dari terowongan rahasia di jalur Gaza. Adapun bentrok ini menjadi pertama kalinya bagi Hamas dan Israel sejak serangan darat dimulai. Iran memberikan pujian bagi Hamas yang berhasil menghalau serangan darat Israel. Pasalnya serangan darat antara Zionis yang dilakukan pada Jumat 27 Oktober siang mengalami kegagalan. Bahkan Iran menyebut aksi Hamas menghalau serangan tersebut sangat epik dan luar biasa. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi. Adapun pujian itu disampaikan saat rapat kabinet pada hari Minggu 29 Oktober. Dalam rapat tersebut mereka melaporkan mengenai kondisi terkini di Gaza. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut juga membahas langkah-langkah yang diambil Iran untuk mempercepat penghentian serangan Israel. Lantas, Raisi juga memuji warga Palestina yang tinggal di Gaza. Raisi mengatakan meski mereka tertindas, namun tetap bertahan dalam serangan Israel secara bermartabat. Presiden Iran juga memuji Hamas yang melakukan perlawanan sehingga berhasil memukul mundur serangan Zionis di Gaza. Perlawanan itu pun disebut Raisi sangat epik dan luar biasa. Pasalnya, kondisi itu menjadi kekalahan terbesar kedua rezim Zionis dalam beberapa minggu terakhir. Diketahui Israel melakukan serangan darat ke Gaza, namun sejauh ini serangan tersebut gagal, sebaliknya justru menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak tentara Israel. Iran mengomentari terkait serangan Israel ke jalur Gaza yang dimulai pada Jumat 27 Oktober 2023. Bahkan Iran mengancam akan melakukan balasan untuk Israel. Tak hanya ke Zionis, Iran pun turut mengancam Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi melalui akun Twitternya pada Minggu 29 Oktober. Pihaknya mengatakan bahwa tindakan tentara Zionis sudah kelewat batas. Lantas Raisi mengaku semua orang akan mengambil tindakan. Kemungkinan hal itu terjadi lantaran semua pihak terpaksa terhadap tindakan dari Israel. Dalam unggahannya di Twitter, Raisi juga memberikan ancaman atau peringatan untuk Amerika Serikat. Pasalnya Washington telah mewanti-wanti semua negara agar tidak ikut campur perang Israel dan Hamas. Namun pada kenyataannya Amerika Serikat justru memberikan dukungan yang luas untuk Zionis. Diketahui sebelumnya Iran memberikan dukungan penuh untuk Hamas melawan Israel. Bahkan Iran diyakini turut membantu Hamas dalam serangan kejutan pada 7 Oktober silam. Selain membantu memberikan senjata, Iran disebut melatih Hamas dalam mempersiapkan serangan ke Israel.
Militan Palestina yakni Hamas memperingatkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun peringatan itu agar Israel tidak melakukan serangan darat secara luas. Jika hal itu terjadi, Hamas mengancam Netanyahu akan menghadapi kekalahan yang lebih besar dari apa yang ditakuti. Ancaman itu disampaikan oleh juru bicara Hamas Abu Ubaidah dalam sebuah pernyataan video. Ia mengeluarkan peringatan seusai Netanyahu mengumumkan apa yang diklaim sebagai tahap kedua serangan darat Israel ke Gaza. Pihaknya menyebut akan membuat Netanyahu merasakan kekuatan Tuhan. Dengan begitu, Netanyahu akan mengalami kekalahan yang lebih besar dari yang ditakuti. Tak hanya itu, Abu Ubaidah juga mengecam negara-negara Arab karena kurangnya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Pihaknya menyebut Hamas tidak memerlukan bantuan tank ataupun tentara dari negara-negara Arab. Namun sebaliknya mereka hanya membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza seusai digempur Israel. Terakhir, Abu Ubaidah menekankan ada peluang untuk mencapai kesepakatan terkait pertukaran sandera. Namun Israel tidak bersedia dengan kesepakatan tersebut. Tentara Israel disebut memilih membunuh warga sipilnya di tengah perang memanas dengan Hamas. Kondisi itu terjadi saat tentara Israel hendak menjebak militan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen, kondisi itu terjadi sejak awal serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober silam. Dilaporkan kejadian tragis itu terjadi di Kibbutz Be'eri yang terletak sekira 4 km dari jalur Gaza. Seorang anggota tim keamanan Kibbutz mengatakan para komandan Israel di lapangan membuat keputusan yang sangat sulit. Pasalnya, mereka hendak membuat jebakan untuk militan Hamas. Sayangnya tidak dijelaskan secara rinci soal jebakan tersebut. Namun, jebakan itu justru membuat Israel lebih memilih membunuh warga sipilnya sendiri. Kondisi itu dikarenakan Hamas menyandra warga sipil Israel. Lantaran takut dengan militan Palestina, komandan Israel disebut lebih memilih menembaki Hamas beserta para sandera. Keputusan-keputusan seperti itu direplikasi di beberapa pemukiman di wilayah-wilayah konfrontasi. Dilaporkan bahwa keputusan atau perintah dari komandan tinggi militer Zionis untuk menyerang dan mengorbankan banyak nyawa warga sipil Israel. Presiden Joe Biden menolak bertemu dengan perwakilan komunitas Muslim Amerika Serikat. Adapun penolakan itu terjadi seusai Israel menyerang darat jalur Gaza pada Jumat 27 Oktober. Dikutip dari Middle East Eye, penolakan itu disampaikan oleh sebuah sumber di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pihaknya mengatakan Biden menolak bertemu dengan perwakilan komunitas Muslim Amerika Serikat. Pasalnya dalam pertemuan tersebut mereka akan mengkritik posisi pemerintah Amerika Serikat dalam perang Israel dan Hamas. Adapun penolakan itu dilakukan Biden beberapa jam sebelum pertemuan itu digelar. Lantas beberapa aktivis mendesak sekelompok advokat untuk memblokir pertemuan tersebut. Hal itu dilakukan untuk memperjelas bahwa komunitas Muslim tidak akan menerima alasan pemerintah atas dukungannya terhadap Israel. Bahkan pemerintahan Biden turut menolak berbicara dengan siapapun yang akan mengkritik kebijakan dari Amerika Serikat soal perang tersebut. Namun sebelumnya, kelompok Muslim Amerika Serikat bertemu dengan Menteri Luar Negeri yakni Antony Blinken. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengatakan ketidaknyamanan atas sikap Washington. Pasalnya, sikap pemerintah dianggap fokus pada membangun citra keprihatinan daripada mengambil tindakan. Tentara Israel mengakui bahwa mereka kewalahan mengatasi serangan dari militan Hamas. Oleh sebab itu, Israel disebut mendapat bantuan pasukan dari berbagai negara barat. Akibat perang tersebut, banyak tentara Israel yang tewas. Berdasarkan statistik resmi yang diumumkan militer Zionis, setidaknya ada 311 tentara Israel yang tewas. Sementara diperkirakan jumlah tersebut lebih banyak dibanding kenyataan di lapangan. Oleh sebab itu, Israel mengaku kewalahan menghadapi serangan dari musuh. Menanggapi hal tersebut, pasukan khusus dari berbagai negara ikut membantu militer rezim Zionis menghadapi pasukan perlawanan Palestina. Salah satunya pasukan dari Kanada yang berperan dalam memberikan nasihat militer kepada tentara Israel. Selain itu, pasukan khusus Kanada berada di wilayah Israel untuk melindungi kedutaan negaranya. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza
Dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi, dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Hamas melakukan pembantaian terhadap tentara cadangan Israel. Adapun seorang tentara Israel tewas dan 3 lainnya terluka pada Minggu 29 Oktober 2023 malam. Adapun seorang tentara Israel yang tewas adalah Sersan kelas 1 Yinon Flesman usia 31 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman militer Gunung Hels di Yerusalem pada pukul 14 waktu setempat. Mereka menjadi korban pembantaian dari Hizbullah. Hizbullah dikabarkan melakukan penyerangan hingga tank Israel terbalik. Insiden itu terjadi saat tank Israel melaju di sepanjang jalur perbatasan dekat kota utara Ros Hanikra. Namun Israel tidak segera merilis insiden tersebut dengan alasan sedang menyelidiki. Sementara diketahui insiden ini terjadi di tengah kewaspadaan tinggi dan seringnya bentrokan di sepanjang perbatasan utara. Bentrokan itu terjadi antara Hizbullah dengan tentara Israel di perbatasan Lebanon. Beberapa tembakan roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara. Di satu sisi, tentara Israel mengakui bahwa mereka kewalahan mengatasi serangan musuh akibat perang dengan Hamas. Banyak tentara Israel yang tewas. Berdasarkan statistik resmi yang diumumkan oleh militer Zionis, setidaknya ada 311 tentara Israel yang tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.